jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Penting untuk saya tekankan, setiap orang yang sudah divaksin, bahkan divaksin booster, tetap harus disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Booster dan prokes adalah dua kunci tak terpisahkan. Sebab faktanya, potensi kenaikan kasus masih tetap ada jika vaksin booster tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan. Perlu untuk dipahami, setiap upaya pengendalian pandemi memiliki fungsinya masing-masing yang saling melengkapi agar tercapai perlindungan optimal dan bukan saling meniadakan. Mempertanyakan mengapa harus melakukan vaksin jika memakai masker efektif atau mengapa harus memakai masker jika vaksin terbukti ampuh merupakan hal yang kurang tepat sebab vaksin dan prokes 3M memiliki fungsi yang berbeda. Ketika kita sudah terlanjur tertular COVID, vaksin terbukti secara ilmiah membentuk kekebalan komunitas yang dapat melindungi kita dari gejala yang parah, risiko perawatan di rumah sakit, bahkan kematian. Namun, potensi penularan masih tetap ada. Penularan dapat dicegah semaksimal mungkin dengan menghindari paparan virus, yaitu dengan disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penting untuk dipahami, baik vaksin maupun prokes 3M tidak akan berfungsi optimal jika tidak dilakukan dengan benar. Pertama, dalam hal vaksin. Kekebalan tubuh yang ditimbulkan oleh vaksin akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Kekebalan yang sudah mulai turun harus segera ditingkatkan kembali melalui vaksinasi ulang atau lebih umum disebut booster. Ketentuan booster adalah sebagai berikut. Bagi masyarakat umum termasuk lansia, booster dapat dilakukan minimal 3 bulan setelah vaksin dosis lengkap. Bagi penyintas atau orang yang pernah tertular COVID dengan gejala ringan hingga sedang, vaksin dilakukan minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Dan bagi penyintas atau orang yang pernah tertular COVID dengan gejala berat, vaksin dilakukan minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Seluruh aturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan nomor SR 0206-2-1180-2022 dan HK 0201-1-2021. Kedua, dalam hal prokes 3M. Perlindungan optimal dapat tercapai apabila prokes 3M dilakukan dengan benar. Ketaatan kita pada hal-hal kecil dan sederhana seperti memakai masker, menutup mulut dan hidung, mencuci tangan menggunakan sabun dengan gerakan yang benar, atau setidaknya menghindari kerumunan jika menjaga jarak sulit dilakukan, merupakan jaminan perlindungan paling optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang mendasari pentingnya vaksin booster dan disiplin prokes 3M dilakukan secara bersama-sama. Saat ini di tengah keterbatasan vaksin dunia, kita sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar telah berhasil mengupayakan program vaksinasi booster untuk masyarakat. Saat ini capaian booster Indonesia sebesar 6,06%,
dan kita harus bergotong royong untuk terus meningkatkannya. Di tingkat dunia, saat ini capaian vaksin booster telah mencapai 18,55%, dengan 15 negara memiliki rentang capaian antara 30 hingga 80%. Belajar dari beberapa negara dengan capaian vaksin booster yang tinggi, bila tidak dibersamai dengan pertahanan protokol kesehatan yang disiplin, maka potensi peningkatan kasus akan tetap ada. Sebagai contoh, kenaikan kasus terjadi pada 5 dari 15 negara dengan capaian booster di atas angka dunia. Kelima negara tersebut memiliki capaian booster yang tinggi, yaitu Italia 63%, Jerman 58%, Inggris 57%, Vietnam 45%, dan Thailand 32%. Dan tengah melakukan pula berbagai penyesuaian kebijakan seperti karantina. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Nah, berkaca pada hal tersebut, tentunya kita harus belajar untuk tetap mempertahankan disiplin protokol kesehatan, sembari tetap berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Peningkatan pengawasan terhadap implementasi prokes di tempat-tempat umum juga penting untuk terus ditingkatkan. Saat ini, terdapat sekitar 6.000 desa atau kelurahan yang melapor dari total lebih dari 80.000 desa atau kelurahan di Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan sejak akhir tahun lalu dan perlu kita upayakan kembali untuk terus meningkat. Lebih baik lagi jika seluruh desa atau kelurahan dapat melaporkan dengan memberdayakan personil monitoring perubahan perilaku di wilayahnya masing-masing. Dari data laporan yang masuk, masih terdapat 29% atau 1.811 desa atau kelurahan yang kepatuhan memakai maskernya masih rendah. Provinsi yang menjadi penyumbang terbanyak pada desa atau kelurahan dengan kepatuhan rendah adalah Jawa Timur, adalah 366 kelurahan, Aceh 288, Jawa Tengah 227, Jawa Barat 140, dan Riau 137 kelurahan. Berkaca pada data tersebut, mari kita kencangkan kembali masker kita, rutin mencuci tangan, dan sebisa mungkin hindari kerumunan dan menjaga jarak. Jangan sampai ketidakpatuhan kita memberi ruang penularan yang berpotensi menimbulkan kenaikan kasus. Ingat, di masa adaptasi ini, tanggung jawab pengendalian kasus lebih besar porsinya di tangan masing-masing dari kita. Sementara itu, saya mohon pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan pengawasan prokes di wilayahnya. Segera berikan teguran bagi mereka yang melanggar dan targetkan peningkatan kepatuhan di wilayahnya masing-masing. Di sisi lain, cakupan vaksinasi booster nasional juga perlu untuk terus kita tingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menjamin ketersediaan vaksin nasional serta distribusinya ke seluruh pelosok negeri. Untuk itu, masyarakat pun dihimbau untuk berperan aktif mengunjungi sentra vaksinasi terdekat untuk melengkapi dosis vaksinnya hingga dosis booster. Ingat, booster dan protokol kesehatan adalah dua kunci tak terpisahkan. Kepatuhan kita, kunci keberlangsungan produktivitas ekonomi yang aman COVID. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa hal yang harus kita sikapi dengan bijak agar kondisi kasus COVID-19 semakin terkendali. Kedepannya pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkelanjutan sesuai data dan fakta yang ada di lapangan, seperti menyesuaikan durasi karantina, kewajiban tes ulang PCR, meningkatkan aksesabilitas vaksinasi bagi pelaku perjalanan yang belum divaksin, dan menyesuaikan persyaratan kunjungan pelaku perjalanan luar negeri, khususnya warga negara asing. Kembali saya himbau, di masa transisi dan penyesuaian seperti ini, khususnya menjelang periode hari raya, perlu adanya sikap kehati-hatian dari setiap individu agar sebisa mungkin berinisiatif mengurangi risiko penularan COVID-19 yang ada, terutama pada populasi rentan seperti lansia dan penderita komorbid. Diabetes mellitus atau DM merupakan salah satu komorbid yang banyak ditemukan pada pasien COVID-19
dan berkontribusi pada tingginya angka kematian COVID-19. Hal ini terjadi karena salah satu aspek penentu terjadinya diabetes mellitus atau DM berhubungan dengan sel bagian dalam pembuluh darah atau sel endotel. Sel ini sangat berperan pada infeksi COVID-19. Selain itu, diketahui bahwa pada pasien diabetes, sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan, sehingga berpengaruh kepada produksi antibodi yang terbatas untuk melawan infeksi. Sebagaimana dengan anjuran pencegahan COVID-19 yang umum, termasuk juga pada lansia dan komorbid, hal-hal yang harus dilakukan adalah ketat disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggencarkan vaksinasi, dan menjalani pola hidup yang sehat. Namun, khusus pada penderita komorbid, terutama diabetes, pastikan penyakit tersebut tetap terkendali dengan cara memastikan kadar gula darah tetap dalam rentang normal untuk penderita diabetes mellitus. Dan pastikan mendapat pengobatan yang memadai dari dokter, konsumsi obat sesuai dengan dosis dan anjuran dokter, kemudian melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum divaksinasi, serta mencukupi kebutuhan gizi dengan diet harian sesuai dengan panduan pada pasien diabetes dan batasi atau hindari konsumsi gula. Demi perlindungan yang menyeluruh, vaksinasi juga harus digencarkan, termasuk upaya booster. Dan perlu diingat kembali bahwa terdapat rentang waktu dari sejak vaksin pertama kali disuntik sampai imunitas dalam tubuh benar-benar terbentuk. Ahli imunologi berpendapat rata-rata imunitas terhadap COVID-19 dapat efektif terbentuk dalam tubuh setelah 1 sampai dengan 2 minggu setelah penyuntikan dilakukan. Fakta ini juga sepatutnya menjadi penyemangat kita untuk segera mendapatkan vaksin sebelum kembali aktif dalam melakukan kegiatan dan berinteraksi sosial pada skala yang lebih besar. Ingat, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling cepat kita dapatkan karena semua jenis vaksin akan sama efektifnya tanpa memandang apa mereknya. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah telah resmi merilis instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2022 mengenai perpanjangan PPKM di wilayah Jawa Bali serta update leveling kabupaten kotanya. Saya ucapkan apresiasi kepada kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun antara sesama pemerintah daerah, karena untuk saat ini sudah tidak ada kabupaten kota dengan level 4 di wilayah Jawa Bali. Namun, kondisi ini perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan terus mengoptimalkan pengendalian COVID-19 yang ada. Semua pihak perlu untuk tetap konsisten menjaga kedisiplinan protokol kesehatan, jangan sampai lengah, serta gencarkan vaksinasi dosis lengkap dan booster. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Hendro berita1.com, fitriliputan6.com, dan naviladetik.com. Memasuki bulan Ramadan nanti, apakah akan ada pelonggaran terkait ibadah Ramadan dari pemerintah mengingat tren kasus nasional semakin menurun? Lalu, apa benar pemerintah akan memberlakukan vaksin booster menjadi syarat untuk mudik? Bagaimana rinciannya? Terima kasih. Baik, terima kasih pada berita1.com, liputan6.com, dan detik.com. Pemerintah tengah mempersiapkan kondisi yang terkendali seperti kedisiplinan protokol kesehatan dan cakupan vaksinasi agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial masyarakat termasuk aktivitas keagamaan agar tetap aman. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari fitriliputan6.com. Hasil survei serologi yang diumumkan beberapa hari lalu menunjukkan 86,6% penduduk Indonesia memiliki antibodi, bahkan di antaranya terbentuk imunitas hybrid. Apakah angka tersebut menjamin kasus COVID-19 nasional tetap turun dan terkendali? Lalu bagaimana upaya ke depan jika seandainya presentasi survei antibodi selanjutnya menunjukkan penurunan, mengingat survei ini akan dilakukan minimal 6 bulan sekali? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com.
Pada prinsipnya, survei serologi dilakukan dengan metode ilmiah, misalnya pengambilan sampel yang representatif dengan jumlah yang cukup pada suatu wilayah. Dengan angka persentase kekebalan komunitas terhadap COVID-19 di atas 80%, ini menunjukkan angka yang tergolong tinggi untuk periode tertentu. Namun, penting untuk diketahui, meskipun baik penerima vaksin maupun penyintas sama-sama memiliki penurunan peluang terjadinya keparahan gejala dan perawatan di rumah sakit hingga kematian, kekebalan yang dimaksud bukan berarti kebal terhadap penularan sepenuhnya. Tanpa dibarengi protokol kesehatan, orang yang sudah memiliki kekebalan masih dapat tertular dan menulari orang lain. Baik, terima kasih. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.